Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil Islam wa aw'adana bil jannati daris salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bil qiraatihi wa ta'abbudan bitilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh agama, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita panjatkan puji teriring syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersama melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi sabab wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Salawat rindik salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah keberkahan majelis ini, mari kita awali dengan bersama membaca satu ummul kitab suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita. Semoga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi ini saya ingin mengajak kembali membahas salah satu ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Tafsir Ayatil Ahkam, yaitu di dalam Al-Quran surah At-Tolak Al-Waqi'ah maksud saya, di ayat 75 sampai ayat 87, di mana ayat ini paling tidak yang pertama menjelaskan tentang hukum sumpah, yang kedua menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin.
Kita akan bahas sampai ayat 80 lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Beberapa ayat di awal kajian kita pagi hari ini, Syekh Ali As-Sobuni mengomentari tentang kalimat-kalimat sumpah di dalam Al-Quran. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab, bahkan mungkin seluruh masyarakat di dunia ini, ketika mengungkapkan satu informasi yang membutuhkan penekanan bahwa hal ini penting, ini biasanya diawali dengan kalimat sumpah. Tentu kita sepakat hal-hal yang tidak terlalu penting tentu tidak membutuhkan sumpah. Kita tidak perlu mengatakan misalnya bahwa sumpah demi Allah karpet ini warnanya merah. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu bukanlah hal yang perlu ada takkid di sana. Tetapi ketika itu penekanannya untuk meyakinkan pendengar, meyakinkan lawan bicara bahwa informasi yang saya sampaikan benar adanya, maka kita akan mengatakan sumpah demi Allah misalnya. Seorang suami ketika ditanya, mana uang gaji papa nih, kok nggak kelihatan, nggak dipakai buat apa-apa kok, buktinya nggak ada ini. Jangan-jangan papa pakai buat kesana kemari ya. Sumpah demi Allah, uangnya nggak dipakai kemana-mana. Ini menunjukkan takkidul makna. Nah uniknya adalah kata Syekh Ali As-Sobuni, pada ayat ini bentuk sumpahnya berbeda dengan sumpah-sumpah pada ayat-ayat yang lain. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, justru diawali dengan kalimat la. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kata la itu adalah nafi, yang artinya tidak, negatif. Kalau di dalam ayat-ayat lain kalimat sumpah walaupun tujuannya sama, tetapi tidak menggunakan kata la. Contoh kita banyak sekali dapat di ayat-ayat sumpah di dalam juz 30. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asri, sederhana, demi masa, demi waktu asar. Ketika Allah ungkapkan bentuk sumpah seperti ini dalam bahasa Arab, ini bentuk sumpah yang paling sederhana. Karena menggunakan wawu qasam kemudian muqsam bih. Wawu qasam itu adalah bagian dari huruf wawu di dalam bahasa Arab yang memang ternyata kata wawu di dalam bahasa Arab tidak mesti bermakna dan. Karena kalau yang wawu bermakna dan ini adalah wawu atop. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa di situ bukan wawu qasam tentunya, tapi wawu atop yang artinya dan. Ada juga wawu istitsna, wawu yang biasa ada pada awal kalimat. Tetapi ada pula wawunya wawu qasam, di mana menurut kaidah bahasa Arab, kalimat sumpah paling tidak dengan menggunakan 3 huruf, wawu, ba, dan ta. Maka saat orang mengatakan demi Allah, kita akan mengatakan wallahi, billahi, tallahi. Cuma itu. Sehingga wawu qasam atau ba qasam, ta qasam, muqsam bih. Atau ayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja, demi malam ketika gelap gulita, wallail, dan semuanya majrur bacanya. Gak mungkin wallaila, gak mungkin wallailu, pasti wallaili. Tetapi di ayat ini hadirahmakumullah, justru Allah ungkapkan kalimatnya dengan menggunakan la nafi. Maka Syekh Ali As-Sobuni membahas yang pertama, al-hukmul awal, hal fil ayati qasamun haqiqiyun,
Wa ma hiya tariqatu hadzal qasam. Beliau mengemukakan pertanyaan, apakah ayat ini mengandung sumpah hakiki sehingga kok ada kalimat la di sana? Ternyata ikhtalafal mufassiruna fi qaulihi ta'ala fala uqsimu. Para ulama tafsir ternyata berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang huruf la pada ayat ini. Yang pertama, qala ba'duhum wa hum al-jumhuru inna la zaidatun zidat litakid. Mayoritas ulama tafsir mengatakan la pada ayat ini bukanlah maknanya tidak, tapi la-nya zaidatun hanya sebagai tambahan yang sengaja ada pada kalimat itu litakidi, untuk membuat sumpahnya lebih kuat lagi. Ini memang agak sulit di Indonesia kan, kalimatnya tidak tapi justru maknanya dihilangkan. Inilah pentingnya memahami Al-Quran dengan pendekatan tafsir. Karena kalau kita terjemahkan tidak menggunakan pendekatan tafsir, kita akan menerjemahkan fala uqsimu bima waqi'in nujum, maka aku tidak bersumpah, karena ada tidak, bima waqi'in nujumi, dengan tempatnya bintang-bintang. Padahal yang dimaksud la zidat ini hanya ditambahkan semata-mata untuk taukid, penguatan kalimat. Wa qala akharuna innala huna hiya lamul qasam. Ternyata ulama juga mengatakan bahwa kata la di sini justru adalah la qasam, la yang maknanya sumpah. Subhanallah, kayaknya bahasa Arab. Sampai kalimat la yang tadinya tidak saja semua bisa dimakna macam-macam. Sebagaimana wawu tadi, ada dan, ada mana demi, bahkan tidak ada artinya dan seterusnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan kata sumpah litakid, ulama mengatakan ini menunjukkan betapa informasi yang ingin disampaikan pastilah amat penting. Karena nggak mungkin dalam tatanan ataupun urusan bahasa Arab, dalam tata gramatika bahasa Arab, tidak mungkin ketika diawali dengan kata sumpah informasi berikutnya nggak penting, nggak mungkin. Maka semua informasi di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika diawali dengan kata-kata sumpah, termasuk hal yang sama ketika diawali dengan kalimat-kalimat al-ahruf al-muqatta'ah, kalimat-kalimat hanya berisi huruf-huruf putusan, huruf-huruf yang gak ada maknanya, yang kita gak tahu artinya. Contoh alif lam mim, alif lam mim, al-ahruf al-muqatta'ah. Makanya orang kalau gak bisa baca Al-Quran mungkin bisa akan baca alama, karena keputus. Alif lam ra kaf ha ya ain sad nun dan seterusnya. Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran di awal-awal surah, ulama sepakat maknanya adalah wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Hamim wallahu a'lamu bimuradi, Yasin wallahu a'lamu bimuradi, Alif lam mim ra wallahu a'lamu bimuradi. Terjemahannya selalu hanya Allah yang tahu maksudnya. Kalaupun ada, saya menemukan salah satu tafsir yang biasanya dianggap menerjemahkan huruf-huruf yang tadi tidak banyak orang tahu artinya. Salah satunya ada tafsir yang ditulis yang katanya mengikuti pandangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu kitab Tanwirul Miqbas fi Tafsiri Ibni Abbas. Salah satunya alif lam mim
Ditafsirkan ana Allahu a'lamu. Alif lam ra, ana Allahu ara. Aku adalah Allah yang paling tahu. Aku adalah Allah yang bisa melihat segala sesuatu. Lagi-lagi kalimatnya kita bisa pahami. Ana Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sama dengan tadi, wallahu a'lam bimuradi. Kenapa ada tadi, ada sumpah, ada al-ahruf al-muqatta'ah? Jawabannya karena informasi yang ingin disampaikan pastilah amat-amat penting. Jadi ada perhatiannya dulu. Kalau boleh dianalogikan, beberapa kali saya sampaikan, informasi ketika kita mendengar pengumuman di stasiun kereta api misalnya Bapak Ibu, gak mungkin pengumuman itu akan mengatakan kereta akan tiba jam 10 lewat 30 menit. Gak langsung biasanya. Bunyi sesuatu, ting dong. Bapak boleh cari terjemahannya di kamus manapun. Ting nong itu artinya apa? Gak ada yang tahu. Atau HP kita bunyi dulu misalnya, tidak ada artinya. Tetapi ini menunjukkan makna mohon perhatiannya. Akan ada informasi setelah bunyi ini, itu pesannya. Ketika sudah bunyi, baru informasinya kereta akan masuk jam 10 lewat 15 menit. Kira-kira itu yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran ketika menggunakan sumpah, ketika menggunakan huruf-huruf yang hanya Allah yang tahu artinya, tahu maksudnya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sumpah yang agung. Law ta'lamuna, jika kalian memahaminya. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan bintang-bintang. Bahkan di ayat lain Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, dengan bulan, wal ardi, demi bumi. Ini justru menunjukkan salah satu kekhususan Allah Azza wa Jalla, bahwa bersumpah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumpah yang merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadirin rahimakumullah, bagi Allah, Allah mau sumpah demi apapun itu terserah Allah. Dalam kajian tauhid biasanya kita menyebut sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dalam akidah kita belajar sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Terjemahan bebasnya sering saya sampaikan, sifat jaiz bagi Allah itu artinya terserah Allah. Allah mau berbuat apapun terserah Allah dengan segala kekuasaan dan keagungannya. Maka ketika Allah bersumpah atas nama apapun, ulama sepakat ini semata-mata adalah hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Apakah kemudian makhluknya boleh melakukannya karena tidak ada perintah? Bahkan kemudian ada batasan yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlib billah au falyadar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah hanya menggunakan demi Allah atau tinggalkan. Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat bahwa sumpah untuk makhluknya ini hanya boleh dengan menggunakan nama Allah atau dinisbatkan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Demi Allah,
demi zat yang maha rahman, demi zat yang maha rahim, demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah. Orang Arab sering bersumpah wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, wa rabbin nas, demi Tuhan yang memiliki, yang menguasai manusia. Ini disepakati oleh ulama kebolehannya. Lalu apakah boleh dengan menyandingkan dengan Rasulullah SAW? Bukankah Nabi adalah seorang makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini? Apakah boleh ditambahkan demi Allah, demi Rasulullah, demi langit dan bumi dan seterusnya? Melihat teks hadis ini, Nabi hanya mengatakan siapa orang yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah hanya dengan menggunakan kata demi Allah. Maka demi yang lain nggak boleh. Walaupun kita kadang-kadang suka ikut-ikutan, demi langit dan bumi. Yang paling sering saya dengar demi Allah, demi Rasulullah. Kita sering pahami bahwa al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat sangat dianjurkan. Daripada kemudian kita melanggar yang lain, lebih baik kalaupun mau bersumpah cukup hanya mengatakan demi Allah. Tidak perlu demi Allah, demi Rasulullah. Karena apa yang kita ungkapkan sudah maknanya adalah qasam. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan kata sumpah yang begitu kuat ini? Ternyata informasi yang Allah sampaikan, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun. Informasinya adalah sungguh ini adalah Al-Quran yang mulia. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quran yang langsung Allah sendiri yang mendakwakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang merupakan petunjuk bagi manusia. Ayat ini juga adalah ayat yang langsung Allah menginformasikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mulia. La Qur'anun karimun, Al-Quran yang mulia. Walaupun yang saya muncul menjadi pertanyaan adalah, bukankah pada turunnya Al-Quran di masa Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran itu belum menjadi mushaf? Ini yang saya menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Termasuk misalnya ada beberapa orang yang menolak sebagian adab yang dilakukan sebagian kaum muslimin ketika selesai membaca Al-Quran kemudian mushafnya dicium. Sampai ada yang mengatakan bahwa ini tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Selesai membaca Al-Quran, Al-Qurannya dicium, sama sekali Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Ya jelas Pak, Nabi nggak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW Al-Qurannya belum menjadi mushaf seperti ini. Tetapi apakah kemudian sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi menjadi hal yang dilarang? Ini menjadi perdebatan fikih. Bagi yang mengatakan tidak ada contohnya di Rasulullah kemudian tidak melakukannya, ya silakan saja, nggak ada masalah. Tetapi dalam kitab Adabu Hamalatil Quran itu disampaikan salah satu adab seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah selesai membacanya dianjurkan untuk mencium mushaf. Dan ini gak masalah. Mencium mushaf bukan berarti menyembah Al-Quran, tidak. Tetapi bentuk menghormati kitab suci Allah dan kemudian memaksimalkan untuk memahami dan mengamalkannya. Ini kalau pakai kaidah fikih dengan kias misalnya,
Ketika ada orang mengatakan hormat bendera berarti menyembah bendera, itu tidak. Seseorang yang mengangkat tangannya menghormati bendera, ini bukan berarti menghormati sesuatu benda mati, tidak. Tetapi hanya bentuk penghormatan bahwa ini sebuah lambang negara, bagaimana para pejuang begitu rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan negeri ini. Ini bukan berarti kita menyembah benda mati, bukan berarti kita mencium, padahal Nabi gak pernah mencontohkan. Maka ini hanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang mau pakai cium Al-Quran silahkan, yang enggak juga ada masalah, toh hanya anjuran. Ayat ini juga menginformasikan betapa Al-Quran kita, kitab suci yang mulia, yang langsung menunjukkan ini adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci yang paling terjaga. Bahkan saat Nabi menyuruh para sahabat menuliskan Al-Quran, ada satu hadis yang sangat masyhur dalam sejarah kodifikasi Al-Quran. Kata Nabi, la taktubu anni illal Quran. Rasulullah sampaikan, jangan tulis apapun dariku kecuali Al-Quran. Jadi para sahabat suruh menulis di pelepah-pelepah kurma, di batu dan seterusnya. Ini karena Rasulullah yang menyuruh. Dan itu terjaga betul dalam hafalan para sahabat. Walaupun memang kodifikasinya baru selesai pada masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, tapi bukan berarti para sahabat serampangan dalam mengumpulkannya, Pak. Karena memang tradisi masyarakat Arab adalah tradisi menghafal. Saat itu tradisi hafalan sangat kuat, sehingga para sahabat pun teruji hafalan-hafalan mereka sangat baik. Apalagi Nabi tadi melarang, gak boleh menulis apapun kecuali Al-Quran. Begitu mulianya kitab suci kita, sehingga dari seluruh rangkaian bacaannya ada sanadnya, penulisannya dengan ketat diawasi. Bahkan kalau kita lihat dan telaah lebih dalam, satu-satunya kitab suci yang diyakini umat manusia di dunia ini cuma kitab suci Al-Quran, yang membacanya pun ada kaidah-kaidah tertentu, Pak. Kalau kitab suci orang lain, tanpa masuk merendahkan keyakinan orang lain, mereka akan menerjemahkan ke dalam bahasa masing-masing dan dibaca sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi kitab suci Al-Quran kita hampir menjadi ijma' ulama, membaca ayat-ayatnya pun wajib menggunakan kaidah-kaidah. Ada kaidah yang sangat sering diungkapkan oleh para ulama Al-Quran. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana fahuwa athimu. Membaca Al-Quran wajib dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid. Man lam yujawwidil qur'ana fahuwa athimu. Orang yang membaca Al-Quran tanpa kaidah-kaidah tajwid, fahuwa athimu, dia dianggap berdosa. Makanya Nabi kemudian mengapresiasi orang yang mau terus belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Termasuk orang yang mau belajar terbata-bata sekalipun, Rasulullah mengapresiasi dengan pahala 2 kali lipat. Al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Kata Nabi, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat dan orang-orang soleh di surga. Walladhi yata'ta wa huwa syaqqun falahu ajrani. Tapi orang yang sulit baca Al-Quran, terbata-bata karena lagi belajar, Bismillahirrahmanirrahim, susah, syakun, sulit. Apalagi orang Indonesia susah sebut ain misalnya.
zu 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 za 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 bahwa syakrun falahu ajroni, dapat 2 pahala. Tapi subhanallah, Al-Quran kita, janji Allah di ayat yang lain, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Hebatnya Al-Quran kita yang orang Indonesia Pak, lisan kita subhanallah. Saya beberapa kali mendengarkan bacaan saya kepada qori-qori luar negeri itu, mereka rata memuji orang Indonesia. Orang Indonesia itu biarpun lughatnya macam-macam, tapi baca Al-Qurannya fasih. Maaf, orang Jawa misalnya kadang-kadang nyebut dal tuh kelihatan. Kamu dari mana? Wah, dal. Tapi ketika membaca Al-Quran nggak kelihatan Pak. Qul huwallahu ahad. Baca Quran bisa. Nggak qul huwallahu ahad, enggak. Saking hebatnya kitab suci Al-Quran kita. Dan orang Indonesia termasuk orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah lisannya membaca Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan di sini letak hukumnya, bahwa ternyata di dalam surah Al-Waqiah ini fi kitabim maknun, pada catatan yang terpelihara, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kalau dilihat dari perspektif tafsir, hadirohimakumullah, ayat ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud Al-Quran Al-Karim di ayat ini, innahu laqur'anun karim, adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena fi kitabim maknun, pada catatan yang terpelihara, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak akan mungkin bisa menggapainya kecuali orang-orang yang suci. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa makna al-mutahharun adalah para malaikat, karena Al-Quran yang mulia itu tersimpan di Lauhil Mahfuz, sehingga tidak mungkin bisa mengaksesnya kecuali para malaikat. Makanya kemudian sebagian ulama ketika memahami apakah Al-Quran yang ada hari ini sama dengan Al-Quran di Lauhil Mahfuz, secara isi sama, perlakuannya berbeda. Menurut pendapat yang pertama ini, kitab suci Al-Quran ini tidak perlu menyentuhnya dengan suci dari hadas kecil. Tidak berwudu sekalipun tidak masalah, karena yang dimaksud al-mutahharun di sana adalah para malaikat. Ini pendapat yang pertama. Jadi mau Al-Quran bahasa Arab semuanya, mau Al-Quran ada terjemahannya, pendapat yang pertama mengatakan tidak perlu dengan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sementara pendapat yang kedua, inna massal mushaf li ghairil mutahhir haramun. Pendapat jumhur ulama mengatakan ayat ini mengandung pengertian bahwa menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak suci dari hadas kecil maupun hadas besar hukumnya haram. Karena ayat ini dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW menulis satu tulisan beliau kepada penduduk Yaman, wajah afihi, dan beliau menuliskannya, alla yamussal qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran, karena tulisannya Al-Quran tadi, kecuali orang-orang yang suci. Pendapat jumhur, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dari dua pendapat ini, hadirin rahimakumullah, minimal kalaupun kita mengatakan tidak wajib,
suci dari hadas kecil maupun hadas besar, tentu sebagai bentuk pengakuan kita terhadap kemuliaan Al-Quran, maka sudah pantas sebelum kita menyentuhnya kita harus lebih dulu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tentu ini yang terbaik. Bahkan ketika kita mau mengkombinasi, maksud saya kombinasi di sini adalah ketika dalam keadaan darurat misalnya, silahkan saja. Tetapi ketika memang kita ingin membacanya, menyentuh kitab suci kita, mencoba memahaminya, tentu yang paling terbaik adalah dalam keadaan suci. Karena ketika dalam keadaan suci, tentu kita akan semakin fokus untuk bisa memahaminya. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama, tetapi lagi-lagi tidak mengurangi kemuliaan dari kitab suci Al-Quran. Baik yang membolehkan tanpa wudu atau mengharuskan dengan wudu, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang ahli Al-Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, sering memahami Al-Quran, dan yang paling penting dari semua itu adalah mampu mengaplikasikan semuanya nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sarikan dalam tafsir ayat ahkam Imam Ali As-Sabuni pada penafsiran Hurmati Masil Mushaf. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Dan seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya. Tadi dijelaskan masalah baca Al-Quran dalam keadaan wudu ya Ustaz. Ya. Pada zaman Nabi mustahab itu kan belum ada sebenarnya, karena masih ada di kulit dan sebagainya. Ya. Pada saat itu belum ada mustahab ya. Ya. Tadi sumber ulama mengatakan bahwa lebih banyak, lebih bagus harus wudu ya Ustaz. Ya. Bagaimana dengan kalau kita baca Al-Quran di HP ataupun Al-Quran ada terjemahannya, Ya. ataupun itu aja dulu. Baik. Terus ini menghadapnya, kalau kita membaca Al-Quran, apakah disunahkan menghadap kiblat atau gimana Ustaz? Ya, baik. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memang menjelaskan beberapa adab saat kita membaca Al-Quran. Walaupun adab ini rata-rata adalah sunnah, sehingga kemudian kalau kita laksanakan tentu menjadi hal yang lebih baik. Yang pertama, apakah saat kita membaca atau menyentuh Al-Quran digital atau Al-Quran yang isinya bercampur dengan tafsir, Al-Quran yang isinya bercampur dengan terjemah, apakah juga harus berwudu atau suci dari hadas kecil maupun hadas besar? Menurut ulama yang mengharuskan suci dari hadas kecil maupun hadas besar sekalipun, ternyata kalau Al-Qurannya bercampur dengan tafsir, ini tidak harus berwudu lebih dulu. Contoh tafsir yang ada di hadapan saya, ini isinya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tetapi jika dibuat presentasinya, antara ayat Al-Qurannya dengan tafsirnya lebih banyak tafsirnya. Maka menurut ulama-ulama jumhur tadi, diperbolehkan kita menyentuhnya walaupun tidak dalam keadaan berwudu, termasuk di dalamnya Al-Quran yang ada di HP kita. Karena HP kita ini mungkin kalau dilihat dari data yang diambil, misalnya hanya 20 giga misal, atau 20 apa ya, tetapi yang lain aplikasinya, WhatsApp-nya, aplikasi Facebook-nya, aplikasi yang lainnya itu lebih besar lagi. Maka ini sama dikiaskan dengan kitab yang isinya adalah berisi ayat-ayat Al-Quran sekaligus juga ada terjemahnya. Walaupun tentu saja
Sebagai bentuk kemuliaan Al-Quran, kita tidak boleh meletakkannya pada tempat yang hina. Misalnya Pak, kalau memang Al-Quran kita punya nada dering Al-Quran misalnya, tolong jangan dibawa ke kamar mandi. Udah tahu memang kita biasa deringnya suka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baguslah, alhamdulillah, berarti daripada nada musik, nada deringnya ayatul kursi. Tapi kalau kelupaan di kantong celana Bapak bawa ke toilet, ini menjatuhkan Al-Quran. Atau juga misalnya udah tahu aplikasi Al-Quran ada di HP-nya, ada juga aplikasi-aplikasi maksiat di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. HP itu kan seperti pisau. Ada juga orang yang punya aplikasi judi online di HP. Sebelahnya judi online, sebelahnya aplikasi Al-Quran Madinah. Ini kan namanya mencampur-campurkan yang hak dengan yang batil. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya, pertanyaan yang pertama, apabila ayat-ayat Al-Qur'annya bercampur dengan tafsir, bercampur dengan terjemah, ketika komposisinya lebih banyak terjemahnya, lebih banyak tafsirnya, maka boleh untuk memegangnya tanpa berwudu sekalipun, walaupun adabnya tetap kita dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, apakah menghadap kiblat bagian dari adab membaca Al-Quran? Ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, atau posisinya misalnya yang nyaman kita berhadap-hadapan, contoh misalnya semua baca Quran di sini, ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap arah kiblat, silahkan saja, nggak ada masalah. Sambil tidur nggak masalah, sambil berdiri nggak masalah, ibu-ibu sambil masak boleh, sambil gendong cucu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba hudan lil muttaqin. Nggak ada masalah. Selama tempat dan momennya momen yang pantas untuk bacaan kitab suci Al-Quran kita. Tentu di tempat-tempat najis, di tempat-tempat maksiat, naudzubillah min dzalik, ya jangan. Dilarang. Tapi kalau tempat-tempat baik, saat kita melakukan sebuah kebaikan, saat kita menyetir kendaraan kita, baik motor ataupun mobil, kita baca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, dipersilahkan. Ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah pahala membaca Al-Quran bukan hanya bagi mereka yang membacanya, yang menyentuh Al-Qurannya ada pahala, yang mendengarkan bacaannya ada pahala. Ini keistimewaan kitab suci Al-Quran kita. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, silakan. Pak Ustadz, kaitannya dengan sumpah tadi ya. Ya. Di negara kita kan ada suatu tata cara yang rutin ya. Ya. Bila seorang memegang jabatan disumpah. Nah, sumpah itu dia menginginkan Al-Quran. Ya. Nah, apakah memang demikian? Ya. Terus yang kedua, ada juga di pengadilan suka ada sumpah bocor. Nah, itu seperti apa ya? Oh, ya, baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumpah pada prinsipnya ketika dia mengatakan demi Allah, maka sumpah itu sudah cukup. Jadi ketika seseorang mengatakan demi Allah saya akan menjalankan jabatan ini dengan benar-benar amanah, sudah cukup. Demi Allah saya akan menyampaikan persaksian saya dengan benar, sudah cukup. Apakah kemudian boleh dengan menggunakan Al-Quran? Ini memang jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan nggak perlu, karena memang di zaman Rasulullah nggak pernah ada seperti itu. Ya nggak pernah ada pastinya Pak. Orang mushafnya belum ada kok. Ini memang tradisi yang dipakai hanya untuk menguatkan sumpah. Maka ketika ada ulama yang mengatakan nggak perlu, tapi ada juga ulama yang mengatakan ini hanya sebagai bentuk penguatan saja. Penguatan karena kitab suci demi Allah. Walaupun lagi-lagi sekarang orang banyak berani melanggar sumpah. Sumpah bahkan demi Allahnya udah kayak lalap. Kata orang durian saya kayak lalap. Apa kayak lalap itu Pak? Sering banget sumpah. Mama bener gak kemana-mana dari pagi nih Bapak pulang. Demi Allah Pak gak kemana-mana.
Gak percaya Ahmad sih? Wah, kita percaya orang demi Allah kok. Ini kok HP ada namanya si Udin, ini siapa? Demi Allah Pak, tukang sayur itu. Demi Allah. Tapi semua yang ia katakan bohong. Dan hukumnya orang yang sudah bersumpah atas nama Allah, ternyata pengakuannya bohong, dia telah menumpuk-numpuk dosa. Jadi ini perdebatan ulama tentang meletakkan Al-Quran. Walaupun cukup demi Allah, sudah selesai. Sumpah demi Allah saya tidak melakukannya. Ulama membolehkan selama masih mendudukan Al-Quran dengan kemuliaannya, makanya di atas. Tapi kalau udah sumpah, gue berani tuh sumpah nginjek Quran, ini yang suka aneh juga Pak. Jelas ini dilarang dalam agama. Karena menginjak kitab suci Al-Quran berarti menginjak kehormatannya, menginjak kemuliaannya. Kalau mau sumpah demi Allah ya cukup Al-Quran kalau di kepala kita. Sumpah demi Allah saya tidak mencuri. Lu berani gak nginjek Quran? Berani? Itu aneh Pak. Menginjak kitab suci Al-Quran haram hukumnya. Maka ketika sumpah dengan cara seperti itu pun, kalau mau bukan sumpah dengan menginjak Al-Quran, tapi namanya mubahalah. Mubahalah itu adalah bersumpah juga demi Allah saya tidak melakukannya. Saya minta ya Allah, kalau memang saya berdusta, tolong laknat saya, tolong hukum saya ya Allah 7 turunan, semuanya miskin dan punya penyakit yang macam-macam. Itu boleh di dalam Islam, mubahalah namanya Pak. Tapi itu langkah terakhir. Mubahalah itu langkah paling akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bersumpah kemudian dengan cara yang tidak pernah diajarkan Nabi, apalagi lebih dekat kepada syirik, tentu dalam Islam dilarang. Termasuk di dalamnya sumpah pocong. Itu kan aneh, sumpah pocong itu budaya Pak, bukan dalam syariat Islam. Karena orang dibikin seperti itu, kemudian dibacakan apa itu, dia pakai, nggak perlu seperti itu, cukup dia bersumpah demi Allah saya tidak melakukan, selesai sudah. Kalaupun seandainya dia berbohong, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu sampai sumpah pocong, walaupun dia tadi pengadilan kita suka aneh, sumpah pocong pun dipakai buat dasar pengadilan, padahal tidak ada sama sekali. Baik itu undang-undang, apalagi fikih Islam, tidak ada sumpah pocong dipakai untuk sebuah pembuktian. Yang ada adalah sumpah atau mubahalah. Itu pun sudah dahsyat Pak. Orang yang sampai berani mubahalah, tinggal tunggu saja waktunya. Kalau memang dia berdusta dengan mubahalahnya tadi, Allah akan laknat sebagaimana permohonannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah, mudah-mudahan kita senang. Oh ya, silakan. Masih ada? Oh, ya silakan Pak. Ya. Kalau kondisi Al-Quran itu udah layak, udah sobek-sobek, itu memperlakukannya gimana? Oh baik. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita punya mushaf di rumah, ini Al-Quran sejak tahun 1968 Pak Ustadz, dibaca udah nggak bisa, semuanya udah hancur. Apakah boleh dibakar atau disimpan di dalam tanah? Saya lebih sepakat bukan dibakar, tapi lebih baik dipendam di tanah kalau memang sudah tidak layak. Asal jangan tadi dipakai buat hal-hal yang merendahkan Al-Quran. Misalnya daripada kertasnya nggak kepake, jualnya diloakan deh. Na'udzubillah min dzalik. Cukup Bapak bisa lakukan itu, walaupun keduanya nggak ada masalah, tergantung kondisi. Pernah terjadi mushaf Al-Quran itu dibakar, pernah terjadi di para khilafah kita, semata-mata untuk menyelamatkan teks Al-Quran. Tetapi lebih baik daripada misalnya dibakar, lebih baik dipendam saja. Insya Allah karena itu terbuat dari kertas, ya akan hancur dengan sendirinya. Karena bukan kita yang membakarnya, tetapi itu kita yang memendam, nanti makhluk Allah yang lainnya yang menghilangkannya.
Dan bekas bakarannya kalaupun dibakar nggak perlu diminum.